Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi anggrek Indonesia. Kembali lagi dengan Ririn Anggrek. Ya bunda, kita kembali lagi dengan si Ririn, dan kita bertemu lagi dengan si Mas Abbas. Bisa berubah jenis berubah jenis jadi apa aja ndak ngerti. Pokoknya kita mau tanya-tanya pertanyaannya sekedar apa sih ya, cara-cara menanam anggrek jadulan lah ya. Soalnya saya basic ada di jadulan sama spesies hutan ya. Kita mau nanya-nanya, ini kan kondisi cabutan, cara pertamanya dan cara keduanya dan cara ketiganya kayak gitu. Pertama-tama kita tanya-tanya dulu ya. Tanyanya gimana ya Bu? Saya bingung ya Bu. Tanya gini, cara menanam anggrek jadulan tuh paling mudah bunda. Ini kan hasil cabutan. Ini kalau ini dibungkus aja pakai serabut kelapa atau mos gitu kan, biar cepet keluar akarnya. Lebih mudah tuh digantung dulu caranya. Ntar digantung, kalau udah akarnya udah pada tumbuh banyak, itu baru bisa dipindahin ke pot biar nggak stres. Itu caranya bunda. Ya ndak stres kayak gitu Bu. Tapi kalau pengen tambah stres tuh orangnya. yang biasanya yang sering stres orangnya ya Bu, maksudnya ndak akarnya ndak tumbuh-tumbuh gitu. Terkadang juga untuk daun kuning itu sih sebenarnya, untuk daun kuning itu wajar namanya, adaptasi lah, adaptasi untuk apa namanya, untuk tempat kayak gitu. Soalnya gini loh Bu, kita sih bukannya sok pinter, bukannya sok jago ya Bu. Sebenarnya untuk penanaman anggrek itu setiap lokasi itu beda-beda Bu. Cuman mungkin cara dan prakteknya yang sama. Terkadang anggrek, semua jenis anggrek itu kita harus apa namanya ya, untuk mengenal loh Bu. Sebenarnya kita harus mengenal. Sebenarnya kita ini untuk media ini pun semua anggrek itu kadang-kadang tidak cocok gitu loh Bu. Kita cuman kasih media ini kan biar tidak kelihatan lawaran banget. Udah ada medianya, kalau bunda ndak susah-susah nyariin media kan udah ada media gitu loh Bu. Sebenarnya untuk anggrek itu relatif beda-beda loh Bu, maksudnya beda jenis anggrek, beda media gitu. Terkadang ada dendro yang bagus pakai serabut kelapa, dan juga bagus pakai cacah pakis, dan juga ada juga yang sering bagus sama apa kayak gitu. Jadinya ndak harus apa ya, ndak harus patokin pakai gini kayak gitu. Kadang-kadang kan tutorial harus pakai ini bagus, harus pakai ini bagus, belum tentu kita praktekin itu bagus bunda. Tapi bisa split berapa Mas? Iya, ndak semuanya di praktekin gitu sama itu ndak Bu. Soalnya setiap lokasi itu beda suhu. Soalnya untuk anggrek itu cenderung di kayak mungkin di daerah saya panas bunda, kita harus menyesuaikan. Kalau untuk penanaman bagus pakai mos hitam, soalnya dia apa ya, untuk peresapan airnya itu lebih apa ya, lebih lama daripada untuk cara serabut bunda gitu. Terus juga untuk kayak cattleya kayak gitu, kadang-kadang bagus pakai apa, kita harus meneliti lah bunda ya. Kadang-kadang kita lihat bunda, dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan anggrek kita itu ndak ada apa ya, ndak ada perubahan atau tambah jelek atau tambah apa, itu bunda kita harus tambahin ganti media. Mungkin cocoknya pakai apa gitu Bu. Jangan ngikutin tutorial Bu, soalnya bagi saya pribadi bunda ya, bagi saya pribadi emang tutorial itu kita sebagai pacuan belajar dalam arti menanamnya aja Bu. Kalau untuk
memperbagus dan mempercantik itu dari pihak pribadi bunda, soalnya untuk itu ndak bisa buat patokan. Tergantung bunda aja lah, maksudnya kita harus pakai apa dan teliti gitu bu. Kalau suka anggrek itu beda bunda, bukan kayak bunda menurut saya bunda ini ya, ini menurut di kasat mata di ririn saya, ririn anggrek aja. Untuk karakter bunga anggrek itu beda kayak bunga-bunga lainnya ya. Kalau untuk bunga anggrek itu dia cenderung apa namanya ya, dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Saya bilang susah, saya pun menanam kadang-kadang ya jadi, kadang-kadang enggak jadi. Tapi kalau untuk jadulan kebanyakan sih jadi gitu loh bu. Tapi kalau untuk yang lain kadang-kadang hybridan saya kurang pinter, soalnya saya belum belajar, soalnya juga basic saya di jadulan. Terus untuk suhu ya bunda ya, setiap daerah itu masing-masing bunda, enggak bakalan sama. Setiap masing-masing, maksudnya masing-masing daerah itu masing-masing apa ya, suhunya pasti beda-beda bu. Di tempat saya pakai mos hitam bagus, di tempat bunda nggak pakai mos hitam juga bagus, atau pakai apa lebih bagus gitu loh, pakai mos hitam jelek. Itu banyak yang kayak gitu bu. Contoh kecilnya gini aja bu, untuk jadulan ya, kita masuk di jadulan aja. Kalau untuk jadulan sih saya berani jamin mau di daerah panas, hujan, tropis, non tropis atau apalah kayak gitu, saya nggak ngerti itu ya. Dia nggak pakai media itu jadi loh bu. Cuman gini loh bu, untuk penanaman anggrek jadulan ya bu, sebenarnya gini, kita kasih contoh lebih cepetan kayak gini bunda ya. Ini misalnya kalau bunda kan takut dalam arti kayak gini ya, ini ya kan akarnya emang gondrong ya bu. Kalau bisa kita gundulin mas, digundulin aja bu, jangan khawatir bunda untuk gundul ya. Untuk perangsangan akar dia lebih bagus loh bu, gundulin kayak gini contohnya, digundulin aja dulu, ntar kita cuci bersih ya, biasa B1 rendam antrakol kayak gitu bu, aman. Gundulin aja kayak gini bunda. Ini sih menurut saya ya bunda ya, kalau kita ada salah-salah dikit ya atau salah ya monggo dibenerin. Gundulin aja kayak gini enggak apa-apa bu, gundulin kayak gini. Ntar dibersihin dulu ya, ini kotor-kotor kayak gini dibersihin bunda, dibersih-bersih, terus direndam B1, direndam B1, udah direndam B1 terus langsung kita diemin dulu ada 1 hari baru kita tanam. Jangan takut bu, kalau untuk gundul kayak gitu malah lebih cepet loh untuk maksudnya apa ya, untuk keluar akar. Coba bunda kalau nggak percaya bisa dicoba lah ya, itu ala-ala saya bunda ya. Takutnya sama kayak tempatnya bunda, maksudnya kayak gitu. Itu basic di jadulan kayak gitu bu, maksudnya kebanyakan kayak gitu. Kalau untuk gundul kayak gitu itu cepet, maksudnya perangsangannya daripada yang enggak bu. Kalau untuk karakter yang lain itu dendro ya bu. Kalau untuk di derotis, kalau menurut saya derotis itu paling gampang banget. Tuh kayak gini toh wis akaris kemana-mana. Derotis, cattleya itu udah anggrek-anggrek untuk para pemula itu cakep, cepet, gampang, bisa di seplat-seplit. Soalnya untuk karakter anggrek derotis dia bukan karakter tunas di batang ya, dia dari akar saja, bonggolan akar dia keluar loh. Dia memperbanyak diri, ndak dari kekian atau apa bu, dia memperbanyak diri dari tunas-tunas bonggolan ntar yang di bawah. Dia untuk karakter derotis. Kalau untuk pal amabilis hampir-hampir sama sih bu, ndak beda jauh. Untuk pal amabilis itu gampang, soalnya untuk pal amabilis dia karakter untuk gini bu, untuk pal amabilis cara penanaman paling bagus itu ngadepin ke bawah ya bu, ngadepin ke bawah, biar air kita siram itu dia ndak masuk ke selipan sini loh bu, biar ndak menimbulkan busuk. Mendingan kayak gini bu, posisi di bawah kayak gini, posisi ke bawah, soalnya dia antar karakter bunganya dia naik sendiri. Itu kalau amabilis ya.
kita berbagi cerita saja ya Bu, berbagi cerita di saya pribadi gitulah, berbagi cerita saja. Kalau ini sih anggrek tanah Bu. Untuk anggrek tanah apa namanya, anggrek tanah ini sepatu lotis ya. Sepatu lotis juga ada perbedaan Bunda, ini lagi spek. Untuk sepatu lotis gini, kebanyakan sepatu lotis kan dia kalau nanam dia dalam ya Bu. Kalau bisa untuk sepatu lotis kalau nanam ininya aja apa nauyode Bu. Apa sih oyot lah, bahasa Indonesianya akar lah, akarnya ya Bu. Fokuskan akarnya aja yang ditanam, biarin umbinya itu ke atas, ini yang bendolannya ya Bu, bendolannya ke atas, dia lebih cepat ya. Sebenarnya kebanyakan kalau nanamnya nyampe sini kayak gitu nongolin ini, dia rawan busuk Bu, rawan banget busuk. Makanya kita kasih contoh yang udah kita rawat ya, untuk kita kasih contoh yang kita rawat. Apa Mas? Ini ada lagi Albertine, tingginya 1,5 meter. Tuh, Albertine tingginya 1,5 meter, luar biasa ini. Nanti derotis, apa larut ya? Ini mantap nih derotis. Apa sih? Ini ya Bu, karakter jadulan gini loh Bu, gampang banget loh. Enaknya jadulan gini Bu, tuh jadulan itu batangnya bisa luar biasa loh Bu. Meskipun cara nanamnya itu sederhana banget Bu. Kalau simbah-simbah ya, kita teliti dari simbah-simbah saja. Sangat sederhana, beliau cuman pakai serabut bekas apa namanya ya, kelapa bekasan sesetannya Bu. Cuman gitu tok loh Bu, bisa nyampe tingginya segini loh Bu. Tuh, tak liatin. Tuh. Karakter bunganya cakep banget. Ini untuk Albertinya, mantap. Cakepnya pol ya. Tuh. Albertinya cakep pol. Ini kalau kayak segini harganya wis lumayan Bu. Ini ada juga karakter derotis gini Bu. Tuh, kalau karakter derotis dia kan dia ngambil beranak pinak, dia ndak dari apa namanya, ndak dari ini, ndak dari anaknya ini dia keluar anak, dia kayak gitu ndak, dia dari akar bonggolan lah gitu, dia keluar dari bonggolan kayak gitu. Kalau derotis cepet banget Bu, capek sih namanya anggrek ya Bu, secepat-cepatnya anggrek tetap lama dia berbuah, apa namanya, perawatannya lama. Ini untuk proses segini ya udah sekitaran 1 tahunan. Ini yang karakter derotis warna ungu ya, ini derotis ungu, ini sudah rawatan besar juga, mantap. Wah mantap, ini derotis ungu. Oke, kayak gitu aja sih ya Bunda ya, kita berpengalaman kayak gini Bu. Ini contoh-contohnya kan kita karena kadang-kadang ya ada kayak gini ya, ini udah rawatan ya Bu. Kita juga ada yang kayak gini nih contoh. Ini seplitan, dalam arti kadang-kadang simbah pun nggak mau dibeli langsung semuanya kayak gitu, kita nyempil cuman berapa batang kayak gitu. Kayak gini nih di Banti Murung kita sempil kayak gini. Ini jangan takut Bu, kalau namanya rontok 1-2 daun udah wajar banget. Yang penting batang ini itu ndak busuk atau mati, itu ndak busuk atau mati itu nomor penting, poin penting pertama ya Bu. Namanya anggrek di dalam kerdus ini itu udah wajar Bu. Tapi kalau saya sih pribadi untuk jaminan untuk busuk atau mati kita ganti ya Bu, jangan khawatir. Mantap Bunda, ini ada itu juga banyak lah ya. Mungkin kayak gitu aja ya Bu, kita ndak banyak apa namanya ngomong. Untuk poin tengahnya kita dari tadi bincang-bincang cantik ya Bunda ya. Untuk poin tengahnya Bu, untuk penanaman anggrek Bunda jangan terlalu patok dalam ID apa namanya ya, untuk siapapun yang menanam anggrek itu anggreknya lebih bagus dan ndak lebih bagus. Soalnya apa Bu, penanaman anggrek itu sebenarnya udah bagus,
Cuman kita ndak ngerti karakter anggrek dan kita ndak memahami anggrek itu maunya apa. Coba Bunda deketin, Bunda ajak ngobrol, terus Bunda ngertiin anggrek itu pasti bakalan bagus dan mantep. Oke, mungkin kayak gitu aja, boleh dicoba. Kalau berguna boleh dilakuin, kalau ndak berguna skip aja Bunda. Pokoknya ndak ada apa-apa lah ya. Terima kasih banyak. Salam satu hobi anggrek Indonesia.